Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Dr. Haji Karmadani selaku Kepala Puskesmas Pajang dan juga mentor saya, Pak Singgis selaku Kasubag TU dan juga mentor MOC 2024 Angkatan 2 dan juga Bu Siska, Bu Indah juga mentor dari Angkatan 2 MOC 2024 di Puskesmas Pajang. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya pada kesempatan saat ini. Saya mohon izin untuk menyampaikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta. Dengan laporan saya, sistem monitoring rujukan Posyandu ILP ke Pustu Sijitu Karangasem. Nah, ini untuk data diri saya agak ini ya, kepedean. Terus ini pendahuluan. Kenalannya sing tenanan ya. Ini untuk data diri saya, nama saya Imam Kurniawan. Ya. Jabatan saya sebagai perawat terampil di unit kerja Puskesmas Pajang. Foto saya agak narsis ini. Nah, latar belakang dari orientasi P3K, kegiatan ini untuk membekali para P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta untuk menambah pengetahuan keterampilan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai ASN, berlandaskan nilai-nilai dan kode etik instansi pemerintah khususnya pemerintah Kota Surakarta. Kegiatan orientasi ini memberikan kesempatan para ASN untuk pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi ASN, memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para pegawai pada visi misi tempat tugas yaitu di Puskesmas Pajang Kota Surakarta. Maksud dan tujuannya maksudnya untuk meningkatkan mutu layanan puskesmas melalui pembentukan sumber daya manusia staf yang bekerja dengan memahami kedudukan fungsi dan tugasnya di Puskesmas Pajang. Tujuannya meningkatkan pengetahuan keterampilan sikap dan perilaku sesuai nilai dasar ASN dan mengenalkan program baru yaitu SIDGITU, Sistem Monitoring Rujukan ILP ke Pustu Karangasem. Waktu dan tempatnya, waktu pelaksanaan P3K untuk MOC ini 20 September sampai dengan 50 Oktober 2024. Tempat pelaksanaan orientasinya 15 Oktober 2024. Mohon maaf ini agak belibet. Tempat pelaksanaannya orientasi di Puskesmas Pajang Kota Surakarta. Nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Dari visi RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 sampai dengan 2026 mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Meningkatkan misi yang pertama ini meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Jadi kita wajib bangga dan bekerja keras. Jadi ditempatkannya nih kualitas kesehatan masyarakat ini sebagai misi dari Kota Surakarta. Kita harus bangga dan bekerja lebih keras lagi daripada sebelumnya. Seperti itu ya. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang infrastruktur kota, mendukung kemajuan budaya dan pariwisata berkelanjutan, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi dan budaya dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintahan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinakaan, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Nilai misi dan visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Surakarta, mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dan memberikan pelayanan prima. Misinya memberikan pelayanan prima berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Visi dan misi unit kerja Puskesmas Pajang ini terwujudnya masyarakat yang sehat, mandiri, berbudaya menuju Surakarta sebagai kota budaya modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misinya menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang profesional, bermutu, terjangkau, merata, adil, dan berkelanjutan. Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, berkualitas,
mendorong kemandirian masyarakat melalui pendekatan keluarga untuk berperilaku hidup bersih dan sehat sebagai upaya kesehatan masyarakat secara komprehensif, mengembangkan kemitraan lintas program lintas sektoral, swasta, dan rumah sakit, serta memantapkan manajemen puskesmas yang efektif, efisien, dan akuntabel. Rencana dan hasil kerja P3K saya ini dengan judul Siji 2 Sistem Monitoring Rujukan Posyandu LP ke Pustu Karangasem. Identifikasi isunya dari yang saya angkat ini, transformasi kesehatan pada saat ini lebih mengedepankan puskesmas untuk melakukan upaya preventif dan promotif bagi masyarakat di wilayah kerja puskesmas, terutama untuk mendeteksi dini dan screening masyarakat dengan kebijakan integrasi layanan primer. Selanjutnya, Puskesmas Pajang ditunjuk sebagai pilot project ILP di Kota Surakarta. Jadi kita wajib berbangga dan harus bekerja lebih keras untuk Puskesmas Pajang. Karena sebagai di Kota Surakarta, Puskesmas Pajang salah satu puskesmas yang baik, yang kinerjanya dianggap lebih baik daripada puskesmas lain. Makanya kita ditunjuk sebagai pilot project di ILP Kota Surakarta. Dalam ILP ini harus ada integrasi dan kesinambungan antara pelayanan di puskesmas induk, pustu, serta posyandu dan sebaliknya, sehingga terdapat alur rujukan dari posyandu ke pustu sampai ke puskesmas induk. Identifikasi isunya dari data diperoleh jumlah pasien yang dirujuk datang ke pustu jumlah 31 pasien, garisnya Juni 4 pasien, Juli 12 pasien, Agustus 8 pasien, dan September 7 pasien. Masih ada pasien yang sebenarnya dirujuk tetapi tidak datang ke pustu dan belum dipantau. Belum ada sistem monitoring untuk pemantauan kehadiran pasien rujukan dari posyandu ke pustu. Nah, isu yang diangkat dari sini, masih rendahnya tingkat kehadiran pasien rujukan dari posyandu ELP ke pustu karena belum adanya pemantauan pasien yang hadir dan tidak hadir dari rujukan posyandu ELP ke pustu Karangasem. Dari sini kita bisa membuat diagram fishbone atau ini duri ikan ya. Ini banyak masalah yang memunculkan masih rendahnya tingkat kehadiran pasien rujukan dari posyandu ke pustu. Ini diantaranya yaitu manpowernya, keterbatasan petugas dalam pendampingan posyandu. Tidak semua pendamping posyandu mereka pasien yang dirujuk ke posyandu. Untuk materialnya, kurangnya sarana edukasi terkait alur rujukan dari posyandu ke pustu. Belum adanya form pemantauan rujukan dari posyandu ke pustu. Untuk metodenya, belum terlaksananya secara rutin koordinasi antara nakes dan kader pustu. Belum adanya pemantauan rujukan pasien dari posyandu yang datang ke pustu. Untuk mediumnya, tidak semua pasien yang dirujuk terdaftar di Vaskes Puskesmas Pajang. Jadi masih ada yang terdaftar di Vaskes yang lain. Belum maksimalnya edukasi untuk mengarahkan pasien dari posyandu ke pustu. Gagasan yang diangkat yaitu sistem monitoring rujukan posyandu ILP ke pustu Siji 2 Karangasem. Ini kegiatan pertama, merekap data rujukan dari posyandu ke pustu. Tahapan kegiatannya melakukan rekap data di Google Drive rujukan posyandu. Ini masih bergabung dengan rujukan PTM, jadi saya mengambilnya bisa diambil dari rujukan PTM, nanti bisa difilter seperti itu. Terdapatnya rekap data rujukan dari posyandu ke pustu, hasilnya untuk outputnya. Ini kontribusinya untuk visi misi dari Puskesmas Pajang dan Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota yang budaya modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera dan misi ke-1 meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, serta misi Puskesmas Pajang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang profesional, bermutu, terjangkau, merata, adil, dan berkelanjutan. Untuk core value ASN-nya yang dapat saya simpulkan, dengan adanya data rujukan posyandu di Puskesmas Pajang memperkuat nilai-nilai ASN, yaitu yang akuntabel, kolaboratif, harmoni, adaptif, loyal. Selain itu juga dapat menguatkan nilai budaya Kota Surakarta pada poin profesional.
Untuk kegiatan saya yang kedua, koordinasi dengan petugas pendamping Posyandu ELT setiap bulannya, mengingatkan petugas pendamping Posyandu melalui WhatsApp group untuk mengisi Google Drive rujukan sesuai saat merujuk pasien ke pustu. Untuk outputnya yang diambil yang dapat menghasilkan antaranya adanya data rujukan dari Posyandu ELT ke pustu yang lengkap. Ini juga mewujudkan visi misinya, mewujudkan Surakarta kota yang modern, inklusif, kreatif, sejahtera. Misi yang pertama meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, serta misi Puskesmas Pajang memantapkan manajemen puskesmas yang efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk core value ASN-nya ini masih akuntabel, kolaboratif, harmoni, adaptif, loyal. Untuk nilai budaya kota Surakarta yang profesional. Kegiatan yang ketiga, koordinasi dengan kader. Apabila pasien tersebut tidak datang, nah ini menghubungi kader, tindakannya menghubungi kader Posyandu jika ada pasien rujukan yang tidak datang ke pustu melalui WhatsApp group. Untuk hasilnya terjadinya koordinasi antara nakes pustu dan kader dalam pemantauan rujukan ke pustu. Untuk ini mengembangkan kemitraan lintas program, lintas sektor swasta dan rumah sakit. Ini untuk di misi Puskesmas Pajangnya, dan untuk core value ASN-nya masih tetap sama, tapi untuk budaya kota Surakarta ini pada poin yang selaras. Untuk keempat, tindakan saya pencatatan data pasien yang dirujuk dan datang ke pustu, melakukan pencatatan data pasien yang dirujuk dan datang ke pustu. Outputnya terdokumentasi kunjungan pasien rujukan dari Posyandu ke pustu dalam buku bantu. Misinya di Puskesmas Pajang ini tetap untuk manajemen puskesmas yang efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk core value ASN-nya masih sama, akuntabel, kolaboratif, harmonis, adaptif, loyal. Untuk kota Surakarta ini pada poin profesional. Yang kelima, kegiatan saya pertemuan koordinasi nakes pustu dan kader pustu. Ini tahapannya melakukan pemantauan hasil kegiatan Posyandu serta monitoring jumlah pasien rujukan dari Posyandu yang hadir dan tidak hadir ke pustu. Untuk outputnya terpantau hasil kegiatan Posyandu dan permasalahan yang ada di Posyandu serta terpantau kunjungan pasien yang dirujuk dari Posyandu ke pustu. Untuk misi Puskesmas Pajang mengembangkan kemitraan program lintas sektoral swasta dan rumah sakit. Untuk core value ASN masih sama, berorientasi tanpa berorientasi pelayanan. Selain untuk kota Surakarta pada budaya selaras. Kegiatan saya keenam menyusun rencana tindak lanjut hasil koordinasi dengan kader pustu, membuat rencana tindak lanjut terkait hasil kegiatan Posyandu, pemantauan rujukan serta melaporkan kepada kepala puskesmas. Untuk output hasilnya terdapat rencana tindak lanjut untuk perbaikan kegiatan Posyandu dan rujukan. Untuk misi Puskesmas Pajang memantapkan manajemen puskesmas yang efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk core value-nya masih tetap sama. Selanjutnya untuk budaya kota kita yang selaras. Rencana kerja menengah pada bulan Oktober ini melakukan rekap data pasien rujukan dari Posyandu ke pustu. Output hasilnya terdapat data pasien rujukan dari Posyandu ke pustu. Kontribusi untuk visi misi terwujudnya visi misi menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang profesional, bermutu, terjangkau, merata, adil, dan berkelanjutan. Rencana kerja menengah bulan Oktober juga kedua menyusun SOP pertemuan koordinasi nakes pustu dan kader pustu. Terdapat SOP pertemuan koordinasi nakes dan kader pustu. Terwujudnya visi misi memantapkan manajemen puskesmas efektif, efisien, dan akuntabel. Rencana saya ketika pertemuan koordinasi nakes pustu dan kader pustu pada bulan Oktober, terpantaunya hasil kegiatan Posyandu dan permasalahan yang ada di Posyandu serta dapat memantau kunjungan pasien yang dirujuk dari pustu. Ini untuk kontribusi visi misinya terwujudnya visi misi pengembangan kemitraan lintas sektoral dan sektoral swasta dan rumah sakit. Rencana keempat saya pada bulan November, kunjungan rumah bersama kader pustu. Ini melakukan kunjungan rumah bagi pasien resiko tinggi tidak bisa mengakses pelayanan pustu. Kontribusinya terwujudnya visi dan misi menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang profesional, bermutu, terjangkau, merata, adil, dan berkelanjutan.
kegiatan untuk rencana saya selanjutnya, penyampaian rencana tindak lanjut kepada kepala puskesmas di kegiatan lokal karya mini rutin puskesmas. Tersosialisasinya hasil monitoring kegiatan posyandu dan pustu dalam pelaksanaan ILP. Ini untuk kontribusinya terkait visi dan misi memantapkan manajemen puskesmas yang efektif, efisien, dan akuntabel. Kegiatan saya terakhir ini pada bulan Januari, rekap data dan evaluasi kegiatan ILP di tahun 2024. Ini terkait dengan rujukan pasien posyandu ke ILP ke pustu. Terdapat data dari evaluasi kegiatan ILP tahun 2024 untuk menentukan rencana tindak lanjut di tahun 2025. Ini sekilas saya menyusun alur rujukan posyandu ke pustu. Ini petugas pendamping dan kader melakukan screening kesehatan di posyandu. Petugas pendampingnya posyandu menuliskan rujukan ke pustu dan mencatat di Google Drive. Nakes pustu merekap data pasien rujukan dari posyandu. Jika pasien datang, nakes pustu mencatat kunjungan pasien rujukan dari posyandu. Jika pasien tidak datang, nakes pustu berkoordinasi dengan kader pustu. Ini nakes dan kader melaksanakan pertemuan koordinasi dan evaluasi hasil kegiatan serta rujukan posyandu. Nakes pustu selanjutnya melaporkan rencana tindak lanjut hasil monitoring ke kepala puskesmas. Simpulan dari saya, kegiatan siji itu sistem monitoring rujukan posyandu ILP ke pustu langsung merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memantau rujukan pasien dari posyandu ke pustu. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat mengevaluasi permasalahan kesehatan pada pasien dan faktor penyebab jika pasien tidak mengakses pelayanan ke pustu. Kegiatan ini merupakan bentuk koordinasi antara nakes dan kader pustu dalam mendukung pelaksanaan ILP khususnya di wilayah Karangasem, Puskesmas Pajang Kota Surakarta. Apabila rujukan dari posyandu selalu terpantau, diharapkan dapat meningkatkan akses pelayanan di pustu Karangasem dan sesuai dengan implementasi ILP untuk mendekatkan akses layanan kesehatan ke masyarakat. Saran dari kami bagi Dinas Kesehatan melakukan evaluasi rutin kegiatan ILP di puskesmas termasuk pemberdayaan kader dalam pelaksanaan ILP, mengoptimalkan tenaga kesehatan di pustu untuk mengevaluasi kegiatan ILP di pustu dan koordinasi pemberdayaan masyarakat di wilayah pustu. Bagi Puskesmas Pajang ini menyediakan anggaran dana untuk koordinasi rutin antara naskes dan kader pustu karena ini hanya 1 bulan sekali deh. Untuk selanjutnya menyediakan anggaran dana untuk transport kunjungan rumah nakes dan pustu. Ini sementara permasalahannya masih di kader pustu datang sekali ke pustu itu dianggap sebagai transport kunjungan rumah. Terus nakes pustu difokuskan untuk mengevaluasi kegiatan ILP di pustu, termasuk evaluasi kegiatan posyandu dan ILP, dukungan dari semua nakes dan pelaksana ILP di Puskesmas Pajang Kota Surakarta. Demikian saya mohon untuk berpantun ya. Ini saya belum ada apa pantunnya. Nah, ini tadi baru saya mau buat, jadi saya belum hafal untuk pantunnya. Jalan-jalan ke pasar Kleco membeli kacang, sekalian juga membeli teh dan kopinya. Dukung terus pelaksanaan ILP Puskesmas Pajang. Jangan lupa dilakukan monitoring rujukannya seperti itu. Ada lagi ini lupa tadi saya. Tenang mas, tenang. Kecap diberikan di santan. Cekap semanten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu presentasi laporan hasil orientasi oleh Pak Imam Kurniawan. Monggo bisa duduk-duduk. Terima kasih Bapak. Luar biasa aja Bapak Ibu karena memang ini hal baru di Puskesmas Pajang terkait dengan ILP dan biasanya hal baru itu ada masalah-masalah yang memang harus segera diselesaikan dan salah satu masalah sudah mau diangkat oleh Pak Imam untuk dicarikan solusinya. Untuk selanjutnya kami serahkan ke mentor, mungkin ada arahan penguatan dari mentoring, waktu kami persilakan. Oke, matur nuwun Pak Singgih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam dan para mentor sekaligus pimpinan di Puskesmas. Ini langsung ke masukan saja nih. Yang pertama kami ucapkan selamat Pak Imam sudah sampai dengan detik dan jam ini melaporkan hasil laporannya terkait sebagai P3K di Puskesmas Pajang profesi perawat. Teman-teman ini kan rata-rata wajah lama tapi casingnya baru ya. Alhamdulillah bajunya terus sekarang bajunya jadi baju baru. Harapannya dengan baju baru ini semangat baru menjadi agen-agen perubahan di pelayanan yang lebih baru dengan semangat-semangat dan penanaman nilai-nilai serta orientasi-orientasi yang dengan core value berakhlak nih tentunya. Selamat nggih Mas Imam. Mudah-mudahan makin makin baik lagi, makin semangat ya, lebih semangat lagi dalam memberikan pelayanan di Puskesmas. Karena fansnya banyak loh Pak Imam ini. FBI itu kan. Langsung saja prinsipnya sama seperti Bu Bidan tadi. Ini hasil dari orientasinya adalah sistem monitoring gitu, yang diberi nama Sijitu. Sudah muncul tadi langsung monitoringnya di langkah-langkah ya, di slide yang langkah tadi ya. Sekarang yang mau jadi pertanyaan saya, langkahnya itu nggih, hasil monitoringnya itu, bentuk monitoringnya itu Mas. Saya konfirmasi dulu di tadi slide yang mau akhir-akhir. Jangan bingung, tenang aja. Alur rujukan, ya. Itu di alur rujukannya dulu. Ya. Nanti jadi seperti itu. Ya. Untuk Jadi coba di slide itu alur rujukan. Nah, alur rujukan itu adalah rohnya Sijitu, betul? Saya klarifikasi. Betul. Ya, saya klarifikasi. Ini saking gugupe nganti dibaca-baca terus teman-temannya dibantu ya. Ya, yang itu, yang langkah itu. Nah, ini rohnya ini ya. Jadi Sijitu itu ini. Oke. Berarti nanti saya nyuwun ini sudah cukup bagus karena yang saya inginkan juga seperti ini. Oke. Jangan iki alur monitoring ini kayak opo kan gitu. Ini sudah secara sederhana sudah bisa ditampilkan. Nah, ini karena alur nanti monggo arep digawe KAK opo arep jadi SOP. Jadi rohnya dikuatkan lagi dengan regulasi. Oke. Itu perbaikan satunya itu. Oke. Jadi ya harus muncul, outcome-nya harus muncul, cetok opo. Ini kan alur rujukan mondo-mondo toh, masih mondo-mondo. Alurnya ini arep tak SOPK, apa arep tak KAK. Karena mungkin kalau ILP itu rata-rata rumahnya banyak di UKM nih. Rata-rata UKM kan pakainya KAK. Karena kalau di hierarki antara SOP dan KAK itu sama. Sama. Itu nanti jadi alur rujukan ini tolong dikuatkan lagi menjadi apa? Itu nggih Pak Imam. Jadi kan kalau jadi KAK atau SOP hasilnya sudah 1. Padahal tadi Bu Bidan tadi bisa berapa? Bisa 7 ya. 7. Yang kedua, nanti ini di langkah-langkah kan ada sistem-sistemnya yang saya catat di sini. 1. Rekap data rujukan melalui G-Drive. Itu kan sudah satu hasil lagi. Berarti barangnya kan harus ada. Ya, bentuk G-Drive-nya untuk merekap data itu harus ada. Sudah ada barangnya. Ini kalau G-Drive-nya masih tergabung sama Mbak Ayu PTM. Enggak apa-apa. Ada. Itu kan jenengan sudah kolaborasi. Ada nggih? Ini levelnya yang ngisi petugas atau yang ngisi kader? Yang punya Mbak Ayu PTM? Petugas ya. Petugas. Oke, berarti kan 2 petugas nggih. Yang ketiga, WA grup petugas pendamping posyandu. Sudah muncul ini. Kalau belum segera dibuat. Kalau belum segera dibuat. 4. Ini saya memetakan di sini. Coba di
di hasil di langkah-langkah yang ini kegiatan tahapan kegiatan. Saya memetakan ini karena apa? Teman-teman supaya lebih fokus. Iki karepe hasilnya opo? Nggih. Kayak tadi yang di ini kan hasilnya si jitu itu rohnya ini. Nah, untuk menyokong roh ini bisa jalan, panjenengan kan membutuhkan rekap data dalam bentuk JDRAF yang isi petugas. Di langkahnya kan ada itu, ya kan? Berarti sudah dua hasil. Kedua, dari langkah itu ada menghubungi petugas dengan pendamping posyandunya. Kalau nggak datang kan gitu. Bentuknya apa komunikasinya? WA group. Kalau belum ada segera dibuat, WA grupnya. Yang kedua adalah WA grup kader dengan kader pustu. Ini kan di langkah ini juga ada untuk menghubungi tadi. Nah, kalau belum ada segera dibuat. Yang saya petakan di sini selanjutnya adalah buku bantu. Di sini kan ada tahap kegiatan buku bantu. Berarti kan sudah berapa tadi? Sudah 5. 5 buku bantu. Sudah ada buku bantu ya. Kemarin sudah diskusi, sudah ada buku bantu. Lalu ini yang menjadi menarik karena kita petakan masih 4 atau 5, hasilnya kurang. Kalau di penerapan nilai-nilai teman-teman untuk di lapangan ini masih kurang, minimal kan 5. Minimal 5. Ini saya usulkan Pak Imam ini tadi ini kok di sini ada yang menengah ini menyusun SOP pertemuan koordinasi nakes pustu dengan kader. Lalu yang menjadi penting rohnya ILP adalah kunjungan rumah. Ini belum muncul di sini. Terakhir langkahnya di situ melakukan koordinasi dengan para puskesmas, ya kan? Nah, sebelum itu kan nakes dan kader ketemu dulu. Sebelum ketemu, jenengan kan lapor dulu sistemnya pakai apa nih? Nah, koordinasinya sistemnya pakai apa? Pakai rapat atau via WA. Tadi kalau WA grup ya sudah segera dibentuk WA grupnya untuk komunikasi. Sesudah itu ketemuan dengan kadernya. Panjenengan di sini ada SOP, ada monggo. Kalau saya kok apa saja cukup ya. Apa saja yang disepakati di pertemuan itu dengan bu kadernya. Jenengan melaporkan apa, kadernya nanti menindaklanjuti apa. Yang jelas kadernya menindaklanjuti dengan bentuk kunjungan rumah. Kunjungan rumah itu kalau sudah ada KAK-nya bisa dipakai. Jadi hasilnya dia bisa nambah, orang mau 4 atau 5 atau tadi. Kunjungan rumah ILP sudah ada KAK-nya belum? Nah, iya, berarti harus bikin itu, Saya kira cukup itu, PR-nya sudah cukup banyak Pak Imam. Jadi harapan saya tidak hanya berhenti di narasi saja. Hasilnya itu langsung ada, WA grupnya ada, Google Drive-nya ada, KAK-nya ada, SOP-nya ada, hasil kunjungan rumahnya ada. Dari monitoring itu tadi, ya tidak hanya letter bahwa oh ini ada KAK si jitu. Nah hasilnya si jitu tuh yang ingin diinginkan tuh apa? Motret bu datang nggak datang? Nek datang kan ketemu nakesnya, ketemu nakesnya, oke berhenti di situ. Padahal intervensinya masih banyak. Tapi kan targetnya adalah datang dan tidak datang. Yang datang sudah diintervensi di pustu. Nah yang tidak datang ini harus buat apa? Kunjungan rumah, sing mengunjungi kader, selesai, hasilnya apa? Kan gitu ya. Itu sederhananya begitu. Itu saja Pak Imam, masukan dari kami. Nanti mohon segera diperbaiki. Sudah sudah termapping yang kurang-kurang apa saja, Tadi pilihannya yang ini bisa KAK, bisa SOP, Tapi kalau SOP juga lebih baik. Terus yang lain-lain ya harus disediakan, Drive, WA group, kan gampang-gampang itu. Terus KAK kunjungan rumah, ya. Terus KAK pertemuan pustu, nakes pustu dengan kader pustu. Berarti kan harus muncul beberapa KAK. Itu
oke, supaya minimalnya terpenuhi, hasilnya minimalnya terpenuhi. Saya kira itu masukan dari saya. Ini belum saya tanda tangani, nanti disiapkan lebih dahulu perbaikannya, hasilnya. Jangan khawatir, insya Allah semua kita tanda tangani karena teman-teman juga sudah berproses pelayanan dengan masyarakat di sini. Hanya memang dengan adanya orientasi ini di lapangan untuk menajamkan teman-teman dari banyak sisi. Satu, leadership jelas, sisi leadership jelas harus di asah. Yang kedua dari sisi administratif dan juga yang nyambung ke manajemen puskesmas, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi P1, P2, P3 itu harus tetap diasah ranahnya dengan mengenal nilai dan etika. Saya kira demikian dari saya, matur nuwun, kita kembalikan ke Pak Jimmy. Demikian masukan dari mentor, tolong segera ditindaklanjuti. Apa ya? Karena banyak tadi Ada videonya. Oh, ada videonya nanti bisa banyak masukan, harapannya jangan sampai ada yang lewat nih, karena masukan itu penting, juga penting untuk puskesmas juga. Karena sebenarnya bisa disimpulkan hasil dari sistem ini kan data terkait dengan pasien yang datang atau tidak. Jadi sebenarnya itu mungkin di sini kan ada di Google Drive-nya. Jadi harapannya kan dari data itu kita mau apa gitu, tindak lanjut dari data itu. Tadi mungkin belum disampaikan, jadi ada masukan dari mentor di salah satunya itu kalau untuk segera ditindaklanjuti. Mungkin cukup nih untuk paparan hasil orientasi dari Pak Imam Kurniawan, perawat di Puskesmas Bajang. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.